tentang UTS dulu ya. Kan sampai tanggal 28, sekarang tanggal 21, sampai tanggal 28 assignment 2 akan selesai ya. Terus assignment 3 merupakan UTS ya, yang saya berikan kepada RPU berikan kepada kaprodinya S2 ya, bahwa kita punya UTS adalah itu gitu loh ya. Dan kalian ada waktu sebenarnya cukup lama untuk menyelesaikan UTS itu ya. Bobot nilai dari assignment 3 itu akan lebih besar ya. Coba saya share screen, coba lihat ini. Tolong dong enable screen sharing untuk UR. Udah Pak, thank you. Sorry Pak. Yap. Oke, terus kita ke sini. Disable lagi. Tadi udah enable, sekarang disable lagi. Udah Pak, dicoba Pak sebentar. Udah. Oke. Jangan lihat itu dulu, kita lihat ke sini, kita lihat ke development team. Itu apa, SC juga udah saya terakhir update ya. Tahu nih masih ada yang ketinggalan apa enggak nih. Ya iyalah, kenapa nih? Ulang. Bentar, lagi loading. Oke, masuk ke dalam kelas MT325. Oke, ini kelas kita. Di sini beberapa rangkaian SC, kalian bisa lihat ya, special contribution yang telah dilakukan oleh beberapa yang ada di sini. Oke, mudah-mudahan bisa nambah nilai kepada kalian. Nilai dari UR nggak susah kok gitu. Asal kalian aktif, ya itu sudah bisa dapat nilai bagus. Ya. Nggak perlu canggih ya, nggak perlu harus ilmunya tinggi gitu ya. Yang penting aktif ya, itu udah bisa dapat nilai yang bagus ya guys. Pelajaran ini merupakan pelajaran advanced database system ya. Tentunya kalau kita lagi mau masuk ke dalam teknikal banget gitu ya, itu hanya beberapa lah yang akan survive gitu ya. Yang lain-lain tentunya akan kesulitan ya. Tapi saya kasih semangat di sini, nggak apa-apa ya. Yang penting kalian aktif, keaktifan itu tetap terlihat, ngelakukan sebenarnya sih ngelakukan sesuatu, ngelakukan apa aja gitu ya. Itu senantiasa akan UR beri nilai gitu ya. Di samping itu, di sini juga ada beberapa pelajaran di sini, tolong tekunin untuk dibelajarin dari 1 terus pelan-pelan terus sampai selesai 14. Kalau yang nggak bisa, kalau yang belum bisa, boleh ngulang-ngulang pelajarinya. Ya. Contohnya kita kalau misalnya masuk ke dalam creating table, kita udah sampai ke pertemuan keberapa ya? 6 udah belum? In, not in, like, and between udah belum? 7 Pak. Udah belum? Udah Pak. Coba kalau kita klik masuk ke dalam situ ya, sambil nungguin ya. Terus kita masuk ke dalam selanjutnya di sini.
Oke, berarti kalau assignment belum begitu tercatat di dalam skop sini, ujung-ujungnya kita mesti masuk ke dalam I-Do. I-Do sempat down, tapi sekarang udah bisa belum? Sudah Pak, sudah bisa sekarang. I-Do ya, coba lihat ya. Internetnya lagi lambat banget nih. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kalau kita lihat di sini ini belum ada BBC ya, BBC masih zero comments. Padahal ini sudah termasuk gitu. Nah, itu yang lebih menentukan apakah anak-anak pada aktif atau enggak ya. Bagi yang udah pinter banget gitu ya, misalnya kayak Ketut gitu, udah maksudnya keseharian punya kerjaan adalah ini ya. Apakah kalian harus komen apa enggak, itu udah nggak gitu penting lah buat Ketut gitu. Intinya kalau dites tentunya beliau itu bisa gitu loh ya. Tapi kalau kalau yang lain-lain ya, yang sebenarnya berasa, aduh Pak, pelajaran ini susah banget gitu. Namun langsung UR mau kasih semangat ya, bilangnya, tapi kan ini S2 loh, master loh, magister loh gitu, magister tentang komputer loh gitu. Coba deh kamu berusaha, nggak apa-apa. Kalau tetap masih nggak bisa, yang penting kamu aktif, kamu udah bisa dapat nilai bagus ya gitu. Nah, langsung aktif-aktif kamu kayak seperti di mana? Ya, misalnya untuk si Alia, buktinya si Alia nggak tercermin tentang pelajaran-pelajaran yang ada di sini. Komen-komennya masih nol dan sebagainya. Ya, akhirnya UR nggak punya ada alasan untuk memberikan apresiasi kepada orang-orang tertentu. Ya, apresiasinya belum tentu harus jago gitu loh. Ya, jago berarti begini, Bapak tes saja, saya langsung bisa gitu. Itu berarti jago lah gitu ya. Uh, tapi uh, tapi kalau aktif, contohnya di sini misalnya nol banget ya, kan ini zero comment ya, zero comment ya. Contohnya ini nol banget. Tiba-tiba si Aliyah seorang diri loh, udah ada di sini loh gitu. Wah, tapi tentunya pada saat itu semua peserta di sini pada kaget. Wah, ternyata Alia orangnya tekun ya, aktif ya gitu ya. Mungkin di sini komennya menyatakan begini. Ini sudah saya pelajari. Bagi saya yang orang awam, saya harus nontonnya berulang-ulang, nggak bisa cuma sekali aja. Ya. Alhamdulillah, saya yang paling pertama loh untuk komen di sini, gitu. Yang saya pahami dari sini, bla 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 dan sebagainya. Nah itu udah tentu menunjukkan keaktifan kalian. Ya, pada saat sekarang saya buka ini nih, tiba-tiba ada Alia, semuanya pasti tepuk tangan. Hebat nih, ini kawanku gitu ya. Wah, tentunya dia itu pantas lah untuk mendapatkan nilai yang bagus gitu loh, nilai yang lumayan gitu loh. Ya, tapi kalian itu kayak belum bisa gitu mencerminkan ke arah sono. Ya. Jadi sekali lagi coba kamu simak apa yang UR katakan ya. Untuk dapat nilai yang bagus di kelas UR ya, kalian nggak perlu canggih ya. Yang penting aktif. Paham ya guys? Ya. Di sini udah ada nih ceritanya, videonya. Yuk aku nonton sampai 10 kali gitu misalnya dipahamin. Ya. Kalau ini belum bisa dipahamin, saya mesti mundur mungkin. Atau mungkin mesti mulai dari yang pertama lagi. Saya itu akan lulus sebagai Magister Teknologi Informasi. Rasanya saya itu perlu bisa gitu ya. Terus tekunin terus. Ya, bukannya numpang lewat. Ya. Oke guys, ada pertanyaan, paham yang saya omongin? Paham Pak.
Paham ya? Oke. Karena di sini kalau saya tunjukin ini adalah yang ke-6 ya, di sini ke-6 ya. Rasanya kalau saya lihat yang ke-5 pasti sama-sama aja, kosong banget gitu loh. Ya cobalah saya lihat sampai yang ke-4 lah ya, coba saya lihat sampai yang ke-4. Oke. Sambil oke udah keluar, coba lihat ya di sini, komen-komennya siapa aja. Tri, tuh ya. Ya Tri, terus si Tri sendirian, ya di si Tri sendirian, terus 2 days ago, 2 hari yang lalu, ya. Tentunya si Tri itu, bersinar di antara kalian, ya. Melebihi misalnya Nuke, Alfi gitu ya, atau melebihi, Badrianto yang sebenarnya lebih kelihatan di kelas itu aktif gitu ya. Tapi di BBC belum lakukan gitu ya. Di sini nih walaupun ada hampir 20 mahasiswa MTI ya, tapi hanya satu, yaitu Tri yang memberikan komen di sini. Itu di sini bilang satu komen gitu loh ya, dan sebagainya di sini ya. Ini nih yang kira-kira si Dwi, si Tri agak komplain, "Kok gua udah taruh komen, tapi kok hilang-hilang lagi," dan sebagainya. Itu sempat saya liatin tuh ya. Itu juga udah kelihatan si Tri itu usaha ya, terlepas dari saya curiga-curigaan nih, saya curiga, mungkin dia nggak bisa gini-ginian ya, coba aku tes gitu ya, di depanku coba bikin ini, nggak perlu gitu-gituan mah. Yang penting kamu aktif, saya udah tepuk tangan banget gitu loh. Oke. Nah, tentunya seperti begini menjadi penilaian. Ya pada saat, eee, kelas ini akan lagi mau berakhir, UR yang diamanahkan sebagai dosen pengampu di sini, pada akhirnya di saat itu harus bisa memutuskan, ya. Ambil keputusan ya, untuk yang ini dapat nilai segini, yang ini dapat nilai segitu, gitu ya. Kan UR yang diberi amanah, gitu ya. Kalau bisa sih semua nilainya bagus, ya. Semuanya A aja Pak, gitu ya. Kalau bisa sih ya. Tapi mungkin nggak bisa hal seperti itu. Namun kita usahakan sebijaksana mungkin ya. Kita bilang, "Ya aktif dong tolong," gitu ya. "Tapi saya udah canggih Pak." Ya udah nggak apa-apa kalau udah canggih ya, eee eee, paham gitu loh ya. Apalagi orang kayak kayak Ketut ya, udah serba bisa ya, udah aktifnya minta ampun lagi ya. Udah serba bisa nih, udah aktifnya minta ampun lagi. Mau 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 diapain lagi coba? Ya gitu loh, maksud saya ya. Oke. Misalnya bahan yang ada di sini, kamu masih lebih jauh menjelaskan, tentang bahan yang di sini sudah saya cover nih semuanya, tapi saya masih agak belum begitu bisa. Lalu saya cari referensi di sini, di sininya mungkin YouTube lah gitu ya. Terus setelah saya pelajari, saya tambah bisa, kamu kasih linknya maksudnya gitu ya. Terus di sini ya, saya juga, mau lebih pahamin atau saya nemukan sesuatu, yaitu di sini linknya nih, gitu ya. Di sini menjelaskan gini 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 gini, gitu. Wah, tentunya itu kawan kita itu yang melakukan itu dahsyat banget lah, ya. Dia itu di samping menyelesaikan ini semua, masih bisa menambah menambah apa ya, menambah menambah wawasan, menambah bobot dari pelajaran ini, ya. Sehingga orang-orang yang menekuni di pelajaran ini, berkat BBC dia yang mengarah ke link YouTube lah atau apa dan sebagainya, lebih, membantu dia untuk lebih memahami. Apalagi mungkin BBC-nya dia juga, membuat, bermanfaat gitu buat buat, teman-teman yang lain. Wah, kalau orang kayak gitu, ya nggak ada lawan deh, gitu, ya. Tapi, bimbingan dari, UR sebagai dosen tentunya ke arah situ, ya. Bahwa kita membimbing, karakter, ya, akhlak gitu loh, ya.
sehingga kontribusi kita yang lebih terukur. Kalau misalnya nggak bisa diukur oleh UR sebagai dosen, akan terukur oleh Allah gitu loh. Ya guys ya, saya ngomong panjang lebar begini, beberapa contoh-contoh yang ada itu harus bisa membuat kalian tersentak ya, dan membangkitkan semangat kalian untuk bisa ini semuanya. Ya, ambil contoh kalau misalnya kalian udah database gini ya, tapi udah sebel banget gitu lah tentang database ya. Terus mau aktif, tapi nggak mau aktif di database, maunya aktif di tempat-tempat lain gitu loh ya. Terus kamu komunikasi di kelas ini bahwa saya aktif di tempat pelajaran yang lain yang gini gitu ya. Nah, insya Allah UR juga masih bisa nerima. Ya, yang paling penting kalian aktif. Oke ya guys. Mari kita masuk ke dalam IDO ini ya. Terus kita coba masuk dulu ke dalam kelas kita semua. Bukan Meet tapi ini MT325. Minum dulu ya guys. Oke. MT325 ini langsung aja deh kita ke assignment. Oke, ya. Di sini ada assignment 1, assignment 2, ya. Assignment 2 yang akan due November 28. Padahal dari 6 sampai 28 kita itu ada waktu 3 minggu, ya. Dan ini bisa sesegera mungkin kita selesaikan. Oke. Lalu ada assignment 3 yang merupakan sesuatu yang akan saya berikan kepada RPU ya, kepada administrasi di kampus bahwa UTS saya merupakan ini nih ya, dan ini harus diselesaikan oleh mahasiswa-mahasiswa saya dan bisa ambil pulang, bawa pulang dan selesaikan gitu loh. Ini assignment 3. Oke. Lalu kita akan lanjut ke assignment 4, kita akan lanjut ke assignment 5, sampai ke assignment 6 itu merupakan UAS dari kita. Oke. Perjalanan kita sedemikian rupa guys ya. Insya Allah bermanfaat ya guys. Pada akhir dari pembelajaran ini kalian bisa menguasai tentang database ya, terutama database Postgres gitu loh. Oke, ada pertanyaan? Enggak Pak, cukup. Cukup ya. Suaranya dulu dong yang semangat kayak apa? Suara dari Hadir. Hadir Pak. Oke, siap. Semangat Pak. Oke. Nah UR Nah UR kerasa semangatnya, jadi jadi tambah semangat lagi nih. Tapi daripada UR ngomong terus, mendingan kita agak gonta-ganti ya. Selanjutnya UR ingin menjelaskan tentang minggu lalu yang kegiatannya sampai harus meninggalkan kelas dan memberikan kelas itu kepada ketut untuk bersama teman-teman gitu ya. Itu kita ngapain aja dan sebagainya, itu juga UR pengen cerita ya. Sebelum itu saya persilahkan kepada ketut ya untuk coba ngobrol-ngobrol dikit dong, karena udah beberapa kali ke AI, ke Alphabet Inkubator ya, terus udah bersama anak-anak, rasanya gimana, senengnya apa, kurangnya apa. Misalnya anak-anak seharusnya harus bisa dengan cepat nih menguasai ini, tapi kok lama banget gitu, bikin saya khawatir atau apa dan sebagainya. Pokoknya itu ada perasaan aja kamu agak ungkapin gitu ya. Saya stop share, mungkin kamu mau share apa dulu gitu ya. Saya stop share dulu, silakan Ketut. Oke, mungkin ya sebentar saya coba cari dokumen yang ini. Oke, udah ada. Dan saya share. Ya mungkin
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dari teman-teman. Terima kasih Pak Ur atas waktunya. Jadi Ya. mungkin teman-teman sebelumnya saya share dulu gitu. Jadi saya ada kesempatan gitu diberikan peluang yang bagus bagi saya adalah bergabung di salah satu sebagai mentor atau di tim Tugo gitu. Nah, ini adalah sebenarnya bagi saya peluang gitu. Pertama, saya untuk bisa belajar ini banyak banget yang saya pelajari gitu dengan tim Tugo gitu. Nggak hanya secara teknikal, tetapi secara sebenarnya ya skill itu ada dua kan, hard skill sama soft skill gitu. Nah, yang saya pelajari ini harusnya jadi kedua-duanya gitu. Dari sisi hard skill, saya mau nggak mau coba flashback lagi apa yang udah saya pelajari dahulu, ataupun coba saya ingetin lagi, terus gimana ya cara biar mengerti dari tim Tugo gitu. Itu pun saya cari tahu gimana. Terus kalau ada, karena kan mereka kalau di tim Tugo ini ada 9 orang, mereka mempunyai minat masing-masing. Pak, saya mau pakai JavaScript, pakai Python, pakai Go atau dan lain-lainnya, mau nggak mau saya coba flashback, coba pelajari lagi gitu. Nah, itu adalah ilmu bagi saya gitu, nambah gitu. Satu lagi adalah yang tadi saya bilang, soft skill. Akhirnya saya juga, gimana ya cara menerangkan yang bagus. Nah, hal-hal itu yang coba saya pelajari gitu. Dari situ juga kayak manajemen gitu. Kan dari manajemen coba saya lihat dulu gitu, lempar kok mereka agak diem, masih kurang aktif, canggung. Oke. Terus saya coba, kalau saya implement kan kita udah pernah belajar tentang SDLC gitu kan, di IT disiplin gitu. Nah, saya coba implement, kayaknya nggak akan bisa nih. Ya udahlah, yang penting seremoni utama di SDLC Scrum itu adalah kayak semacam stand up gitu, mengupdate tiap hari gitu. Karena tujuannya itu biar seluruh tim gitu, apa yang mau kita bangun, kita bisa mendeteksi lebih dahulu kalau ada permasalahan gitu. Jadi salah satu contoh lah, di awal saya juga memberikan ini tolong apa yang telah dikerjakan gitu. Ya, jadi kan kalau di Scrum kan ada 3, apa yang dikerjakan kemarin, apa yang dikerjakan nanti sekarang, apakah ada masalah. Nah, inilah sebenarnya mirip-mirip poin Scrum, cuman biar nggak terasa ya seperti ini aja gitu. Nah, dari situ akhirnya saya lihat kok teman-teman belum ada yang aktif awalnya gitu. Nah, itu kan jadi susah saya. Padahal saya pun udah kasih unjuk gini, kayak contoh, terus kalau bilang saya masih bingung. Nah, kalau saya masih bingung, nanti saya akan coba deketin orang apa yang masalahnya gitu. Dan itu adalah tujuan dari awal gitu. Jadi pelajarannya sangat banyak gitu. Yang saya pelajari ini mulai dari tadi hard skill, soft skill, manage team gitu. Dan juga cara bicara gitu, gimana untuk biar mereka mengerti gitu. Terus juga saya juga masih belajar, kalau saya coba kayak kemarin ngajar, saya belum bisa menatap mereka masing-masing gitu. Karena kalau nggak salah, kalau kita menatap mereka masing-masing, jadi kita tahu, oke, ada sentuhan yang memang jadinya gimana ya, mungkin jadinya mereka agak ini juga, diperhatikan lah gitu. Hal-hal itulah yang yang saya pelajari gitu. Jadi terima kasih banyak Pak Aur, karena saya banyak pelajari itulah gitu. Paling itu aja sih dari saya, dan ini jadi ya itu Pak, makasih Pak. Ya, makasih ya. Oke, supaya semangat kita semua onin mic, terus kita kasih tepuk tangan dulu ke Cepet ya. Makasih Pak, makasih Pak. Congratulations. Ya. Semangat Mas Tut.
Fighting. Minggu depan kapan nih mau datang lagi nih, Ketut? Kemarin sih ngobrol dari mereka Selasa baru ngumpul mereka, Pak. Nanti coba diinin Selasa, Pak. Oke. Iya, Pak. Ya udah. Kalau misalnya pengen datang ya agak kasih pengumuman lebih awal banget gitu ya, supaya Iya, Pak. nanti kalau teman-teman to go ada yang mau ikutan gitu ya, itu bisa gitu ya, karena udah dikasih Iya. tahu lebih awal gitu ya. Saya Iya, juga Pak. mau siap-siap juga, jadi saya tahu, oh ya kamu datang nanti kita bisa ngobrol gitu ya. Kalau kamu datang terlalu sore mungkin saya udah pulang gitu ya, tapi kalau Iya, kamu Pak. bisa datangnya agak pagian dikit ya kita bisa ngobrol-ngobrol apa aja ya, sambil minum Iya. kopi terus ngobrolnya yang lain-lain banget gitu, tentang pergi mancing nggak apa-apa juga, seru juga sih Iya, itu. Pak. Oke. Iya, Pak. Makasih, Pak. Jadi Ketut sudah menjelaskan ini semua. Saya ingin lebih memperkuat lagi dari sisi Tridharma, ya, dari sisi Tridharma. Bahwa ini adalah sebuah ilmu pengetahuan, yang ilmu pengetahuan tentang JWT, tentang Python, tentang Java, tentang database, dan sebagainya. Nah, bagaimana kita bisa mendalami dan menguasai ilmu pengetahuan ini melalui Tridharma, gitu kan. Tridharma menyatakan bahwa yang paling pertama, kamu tekun dengerin orang lain, gitu. Ya, pendidikan gitu ya, kamu tekun dengerin orang lain. Berarti kita nggak sok pinter gitu ya, berasa udah pinter banget jadi orang lain ngomong kamu nggak mau dengar, itu bukan kayak gitu ya. Oke, coba kita dengar lagi dari beberapa orang-orang lain dan kita belajar lagi dari orang-orang lain. Itu adalah dharma pertama dari Tridharma ya, pendidikan dan pengajaran. Berarti kita dengar, belajar dari orang lain. Di samping itu kita nggak pernah puas bahwa belajar dari orang lain itu udah sampai situ aja. Kita lakukan dharma yang kedua, yaitu penelitian. Penelitian sebenarnya kata-kata sederhananya apa? Kata-kata sederhananya adalah nyari, gitu, cari ya. Tentang ini daripada aku nanya orang terus dan orang ngajarin aku gitu ya. Aku cari gitu ya. Nah, kamu cari misalnya kamu cari di Udemy, kamu cari di YouTube, kamu cari di paper-paper orang, katanya mau tulis jurnal apa dan sebagainya, kamu cari dan sebagainya. Cari itu merupakan kamu lakukan dharma kedua ya. Terus kadang-kadang orang ada bilang begini, kamu kok bisa Python jago banget, emang kamu bisanya kayak gimana gitu ya. Terus itu orang menjawab, saya ngoprek Pak gitu ya. Itu artinya apa? Itu artinya dia itu nggak gitu bisa mendalami dharma pertama, tapi sangat mendalami dharma kedua. Ya, artinya dia itu masuk kuliah, diajarin orang, itu dia nggak masuk otak terus. Ya. Di situ ada 50 orang yang duduk, belum tentu juga pada pinter. Katanya yang pada pinter itu karena dia itu ngoprek gitu loh ya. Nah, ngoprek itu ya berarti kamu menjalankan dharma kedua. Berarti kamu nyari sendiri gitu ya sampai kamu bisa gitu ya. Ada orang dominan di dharma pertama, ada orang dominannya di dharma kedua atau seri-serian. Jadi begini, kalau saya mau pandai bahasa Inggris gitu. Ya. Terus kamu bilang ya udah gua ngeles. Ya, ngeles di English first atau gimana. Nah, itu berarti kamu lebih menguasai dharma pertama. Berarti kamu itu akan jadi pinter kalau diajarin. Ya. Jadi kamu bayar mahal-mahal masuk ke dalam satu kelas ya untuk belajar bahasa Inggris dan alhamdulillah kamu jadi pinter gitu loh. Ya berarti kamu pinter melalui dharma pertama. Ya. Kalau kamu berusaha pinter melalui dharma kedua, kamu bilang, oh ya tenang, kalau bahasa Inggris nanti gue bakalan banyak nonton film-film bule gitu ya. Terus banyak kalau bisa ada kawan bule gitu ya melalui media sosial, terus atau nanti nge-zoom sama dia ngobrol gitu, berani-beraniin. Terus apa-apa yang aku belajar sendirilah untuk bisa bahasa Inggrisnya. Nah itu berarti kamu dominan dharma kedua. Paham ya guys? Ya. Baru yang ketiga. Ya kita sebagai human dinyatakan bahwa kalau kamu mau pinter ya
Kalau kamu mau pinter, kamu harus bisa menguasai dharma ketiga juga. Yaitu apa? Kamu harus bisa mengabdi. Ya, berarti kamu itu mesti agak kepo dikit kayak seperti Ketut gitu ya. Sini, ada yang mau belajar sama gua nggak? Sini, ayo, yuk belajar sama gua gitu. Jadi Ketut itu seolah-olah nggak mau tunggu dipanggil, tapi dia udah menawarkan diri. Ya, mau nggak nih sini belajar sama gua nih sini gitu ya. Nah itu berarti Ketut lagi sedang mengkerahkan dia punya dharma ketiga. Ya, berarti melalui pengabdian dia itu mematangkan diri. Mematangkan diri melalui apa? Tentang apa gitu ya? Mau tentang agama boleh, mau tentang bahasa Inggris boleh, dan dalam hal ini tentang JWL, ya, tentang GitLab, tentang GitHub gitu ya. Mungkin sebelumnya si Ketut udah kepikir bahwa waduh aku udah pernah menjalankan tridharma pertama, yaitu ada suatu saat ada orang yang ngajarin saya nih gitu. Terus yang kedua, waduh, gue udah bertahun-tahun kerja di bidang ini nih, ya, dan udah ngoprek terus di bidang ini nih, ya. Dharma kedua juga aku sudah jalankan dengan baik, ya. Tapi pikir-pikir dharma ketiga, kayaknya aku kurang deh, ya, karena aku mesti ngajar-ngajar gitu loh, mengabdi tentang ilmuku, ya. Baru Allah kasih saya pahala, bikin saya matang gitu atau mendarah daging gitu loh. Ya, ngerti nggak sesuatu yang mendarah daging? Kayak seperti bahasa Indonesia kita itu sesuatu yang mendarah daging. Artinya kalau kamu tutup mulut selama 10 tahun, ya, tiba-tiba kamu buka mulut lagi gitu ya. Itu bahasa Indonesianya tetap masih ada. Bukannya kamu bilang, "Aduh, saya lupa nih bahasa Indonesia." Itu enggak, karena itu sudah mendarah daging. Dan mendarah daging itu harus melalui dharma ketiga sih biasanya. Ya. Jadi pertanyaannya begini, apakah kamu punya bahasa Inggris mendarah daging? Kalau kamu memang pandai bahasa Arab, apakah bahasa Arab kamu mendarah daging? Dalam hal UR sendiri, UR pandai bahasa Mandarin, bahasa Cina, ya. Sempat menanyakan diri bahwa ini sudah mendarah daging atau belum ya? Pada dasarnya setelah 10 tahun saya nggak pegang itu bahasa gitu ya. Tapi tiba-tiba muncul lagi itu saya bisa. Gitu loh. Berarti udah nyerep lah. Itu ilmu udah nyerep dan udah nggak bisa lupa lagi gitu loh. Banyak hal yang kamu lupa lagi kan, udah belajar lupa lagi gitu kan ya. Misalnya JavaScript. Garu-garu kepala kita pikir, dulu gue udah pernah belajar nih ini JavaScript nih. Waktu itu gue bisa nih. Tapi entah kenapa sekarang kalau gue lagi pegang-pegang gue jadi nggak bisa lagi. Lupa gitu. Ya. Ambil mata kuliah. Kalau mau S2 mata kuliahnya sampai 15 sampai 20-an gitu mata kuliah. Habis mata kuliah ini mata kuliah ono. Habis mata kuliah ono mata kuliah apa lagi? Kalau kita pikir lagi mata kuliah yang sebelumnya itu aku masih ingat nggak? Lupa, pasti lupa. Ya, karena orang itu dibuat memang untuk lupa gitu loh, ya. Ciptaan Allah ya, orang itu dibuat untuk lupa gitu. Bagaimana supaya nggak lupa? Kamu mesti jalankan tridharma ketiga, yaitu mengabdi. Oke, guys. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Ya, iya. Stop. Oke. Ada pertanyaan dari yang lain atau saya lanjut ya? Saya lanjut. Simon udah saya ngomongin. Saya lanjut tentang beberapa kegiatan-kegiatan yang dijalankan minggu lalu, ya, yaitu tentang Istiqlal. Ya. Jadi minggu lalu itu UR super sibuk ya karena dari Asosiasi Dosen Indonesia petinggi-petingginya pada kumpul ya dan manggil UR untuk pergi ke Istiqlal karena akan ada kerjasama besar-besaran dengan Istiqlal gitulah maksudnya ya. Siapa yang nggak tahu tentang Istiqlal? Apa tahu semua? Tahu semua dong ya. Oke. Udah siapa yang udah pernah pergi ke sana atau belum pernah? Saya udah pernah, Pak. Oh, gitu. Ketut ya? Udah pernah? Udah pernah. Udah pernah. Rasanya semua udah pernah kali ya. Tapi kalau mau jujur, UR waktu itu adalah pertama kali ke Istiqlal. belum pernah ke Istiqlal gitu ya. Jadi
Jadi Istiqlal itu merupakan sesuatu yang terkenal di seluruh dunia juga sih, bahwa dia itu menurut artikel yang saya baca merupakan yang ke-8 gitu loh. Masjid terbesar di dunia gitu ya. Kita klik sini. Oke. Terus 10 masjid terbesar termega, ada dari Indonesia juga loh, ini katanya. Klik sini. Ya ilah, oke di sini ya. Coba saya sebenarnya nggak pengen masuk ke dalam Facebook sih. Ya di sini ya. Oke. Jadi 10 masjid termegah di dunia. Siapa-siapa aja. Ya, Masjid Haram di Arab Saudi, Masjid Nabawi di Arab Saudi, Masjid Imam Ali di Irak, ya, Masjid Agung Sheikh Zayed ya, di di Arab Emirat, Masjid Imam Reza. Nah, ini Masjid Istiqlal di Indonesia nih. Ya, di sini taruhnya nomor 6. Yang saya baca sebelumnya artikel dia taruhnya di nomor 8 ya. Intinya bukan sembarang masjid pastinya lah ya. Pada saat UR masuk ke situ dan diajak tur oleh wakil imam besar waktu itu ya, wakilnya ya, UR ya tercengang lah, shock lah, waduh ini masjid hebat banget gitu loh ya. Dan saat ini karena pandemi, jadi masjid itu telah 6 bulan lebih ya ditutup dari umum gitu loh. Berarti kalau kamu naik mobil ke sana ketok pintu itu nggak bakal dibukain pintu gitu ya. Tapi berkat kita lagi mau ada kerjasama ya, UR masuk ke dalam situ, tempatnya sepi, emang sepi banget ya, tapi bersih ya, bersih. Entah gimana caranya tempat begitu gede bisa dibersihin gitu loh. Saya juga nggak lihat dia bersihnya gimana. Tempatnya bersih, terus mewah banget. Ya mewah banget berarti marmer semua gitu loh ya. Dari tembok-temboknya juga marmer, ya terus lantainya juga marmer gitu ya. Tempat-tempat dia punya wingnya juga besar banget dan rapih dan indah banget juga ya. Terus pada saat UR masuk ke dalam ke tempat sholatnya gitu ya. Jadi ruangan utamanya yang ada itu yang tinggi sekali gitu ya, yang ada kubahnya. Di situ tempat sholat, ya itu juga bikin kita rasanya luar biasa banget lah, ya Allah luar biasa banget lah gitu ya. UR juga sholat di situ, ya sholat di situ pada saat UR sholat ada yang bisikin ke UR ya, kalau kamu di tempat saya sholat itu langsung di-share oleh TVRI lah, maksudnya begitu ya. Ya kaget juga gitu loh ya. Tapi itu merupakan pengalaman yang luar biasa di situ. Ya. Mengenai kerjasamanya, ya. Jadi pada akhirnya sekarang Istiqlal lagi kesulitan dana juga. Karena 6 bulan menurut gubernur nggak boleh dibuka, berarti itu keuangan itu seperti kayak beku semuanya. Sampai mau bayar listrik juga susah, bayar maintenance, keamanan, dan juga apa tuh namanya, misalnya maintenance barang-barang rusak gitu loh, beli supplies gitu dan sebagainya, itu udah kehabisan duit ya. Dan imam besar itu mulai bergerak. Imam besar sudah sejak 4 tahun yang lalu menjadi imam besar. Tapi kenapa baru sekarang bergerak setelah pandemi ini? Kenapa baru bergerak? Ya, ternyata dulu beliau itu sebagai imam besar, tapi nggak bisa apa-apa karena Istiqlal itu dipimpin oleh ketua hariannya. Ya, berarti dia hanya sekedar imam besar dan beliau itu ya memimpin doa dan sebagainya lah ya. Tapi hal-hal yang tentang operasionalnya dari Istiqlal itu dia nggak bisa apa-apa. Ya. Tapi
sejak 1 tahun belakangan ini ya beliau itu dapat SK baru ya. SK-nya bukan lagi dari Menteri Keagamaan tapi langsung dari Presiden ya, menunjuk langsung kepada beliau sebagai imam besar sekaligus ketua harian, begitu loh ya. Dengan demikian berkat kawan-kawan yang ada di Asosiasi Dosen Indonesia, baru UR dipanggil ke sana. Saya sempat ajak beberapa mahasiswa untuk ikut juga ya. Pada saat meeting pertama si Alfi, Nuke nggak ikut, tapi pada saat saya meeting kedua mereka juga ikut, jadi mereka ikut menyaksikan lah. Ya. Oke. Dan alhamdulillahnya pada saat lagi meeting tersebut ya UR cukup dominan. Berarti diperhatikan ya bahwa apa yang UR bisa lakukan, mereka memperhatikan dan dipanggil ulang beberapa kali ya. Tapi jujur saya belum sama imam besarnya, saya masih dengan wakilnya, wakil utama dia gitu loh ya. Dan 10 hari ke depan karena beliau sekarang lagi ada di Lampung atau Palembang, saya lupa deh, pokoknya di daerah Sumatera situ ya, selama 10 hari. Ya, setelah 10 hari beliau kembali, itu saya akan menghadap kepada beliau gitu ya. Menghadap dengan sebuah presentasi bahwa apa aja yang kita bisa saya sih sebutnya membesarkan nama Allah gitu ya. Untuk mengerjakan ini itu yang ada di Istiqlal itu. Ya. Jadi tunggu tanggal mainnya, nanti saya akan ke sana dan saya akan membawa cerita kembali kepada kelas MT 325 ini bahwa waktu itu seperti apa dan sebagainya. Mungkin jalannya sukses banget gitu ya. Mungkin jalannya tersendat-sendat, ternyata ya ada halangan atau gimana gitu ya. Tapi itu ya kita serahkan kasih Allah lah yang mengatur itu semua. Yang penting saya berusaha. Dan untuk itu karena saya udah lagi dipanggil untuk 10 hari kemudian ketemu ya. 10 hari kemudian itu beberapa hari yang lalu. Mungkin sekarang udah tinggal sekitar seminggu gitu ya. Jadi saya harus melakukan banyak persiapan gitu ya. Banyak persiapan untuk nanti mau presentasi apa di hadapan beliau. Ya. Kurang lebihnya ke satu UR pandai perihal jurnal, publikasi dan sebagainya gitu. Ya. Jadi kami akan menawarkan kepada imam besar bahwa Istiqlal itu butuh sebuah jurnal untuk umat. Ya. Sebuah jurnal yang dikeluarkan oleh Istiqlal langsung ya, yang memiliki reputasi nasional maupun internasional. Nah itu yang UR ingin kelola dengan Istiqlal gitu ya. Kalau dikenal secara internasional berarti Scopus, Web of Science, sesuatu yang diakui oleh Saudi Arabia dan Arab Emirat dan sebagainya gitu ya. Sebuah jurnal yang sampai tingkatannya seperti itu. Ya. Itu yang UR akan tawarkan kepada beliau ya. Dilihat dari pengalaman-pengalaman yang sebelumnya ya. Berarti dari Alphabet Inkubator ya UR kelola hampir semua asosiasi besar yang ada di Indonesia ini ya. Jadi dari ADI, Asosiasi Dosen Indonesia ya, jurnalnya juga kita yang kelola. Terus dari Aptisi, jurnalnya juga kita yang kelola, Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta seluruh Indonesia gitu ya. Terus dari Aptikom, Asosiasi Perguruan Tinggi Komputer, ya itu semua jurnalnya kita yang kelola semua. Ya, itu menjadi modal berarti sesuatu yang kita tunjukin kepada beliau, ya, yang kita bukan ujuk-ujuk datang untuk menawarkan sesuatu yang kita sebenarnya nggak bisa gitu ya, tapi sesuatu yang kita sudah pahami secara mendalam dan kita sudah ahli di bidang itu gitu ya. Dan itu yang kita ingin presentasikan pada saat lagi minggu depan saya akan ketemu dengan imam besar. Saya cerita di sini artinya minta doanya dari anak-anak di MT 325 agar UR bisa sukses ya.
kalaupun itu berhasil, artinya kerjanya banyak banget. Ya. Kalau memangnya ada yang dari kalian itu menawarkan diri gitu, gue juga mau dah bantu-bantu di bidang ini itu dan sebagainya. Itu ya tentunya UR happy ya. Pada dasarnya kerjaan UR semuanya diselesaikan oleh mahasiswa UR. Ya termasuk Nuke, termasuk Alfi, termasuk Adam, dan masih ada 40 orang lagi di situ gitu loh ya. Jadi kepada mahasiswa itu UR bukan sekedar ngajar gitu ya, tapi ya sebagai seorang yang dituakan dan memiliki visi dan misi yang strategis dan dituangkan kepada para mahasiswa-mahasiswa yang mau belajar dengan pengalaman-pengalaman nyata. Ngerti nggak? Kalau kita buka buku, itu seolah kayak seperti bukan pengalaman nyata. Tapi kalau kita lagi menyelesaikan proyek-proyek atau masalah-masalah yang ada, itu semua adalah pengalaman nyata. Insya Allah lebih melekat di dirimu dan menjadi pengalaman yang, atau bukan pengalaman apa, menjadi ilmu, menjadi kepandaian yang melekat gitu, yang lebih berarti. Oke. Nah, prinsipnya yang kita ngomongin banyak. Ya, sebagai manusia yang bisa dikerjakan hanya sedikit. Habis itu waktu sudah habis semuanya. Ya, tapi akan UR sampaikan dua hal. Yang satu tentang jurnal publikasi, ya, yang akan disampaikan. Yang kedua tentang co-working space, ya, co-working space, inkubator dan akselerasi. Ya, bagaimana kita bisa ada co-working space yang bisa mengundang umat-umat Islam ya menjalankan startup di bidang yang berkaitan dengan Islami dan halal ya, berarti makanan yang halal, minuman yang halal ya, terus pakaian, kosmetik yang halal seperti itu semuanya ya. Dan kita ciptakan startup di situ, startup kecil ya, kumpulkan orang-orang yang pandai-pandai di bidangnya, lalu kita kasih tempat yang kita sebut co-working space ya, dan kita kelola itu menghidupkan aktivitas-aktivitas yang ada di Istiqlal yang saat ini sekarang jadi kosong banget gitu ya, dan kita cari pendanaan untuk mendanai itu semua. Bisa pendanaan dari luar negeri, pendanaan dari dalam negeri dan sebagainya. Oke, sesuatu yang luar biasa banget, besar banget, wah banget ya. Belum tahu kita bisa jalankan sampai sejauh mana ya. Tapi UR mau berusaha dan UR mau ngajak teman-teman mahasiswa-mahasiswa yang mau berusaha ikut berusaha gitu loh ya. Kalau usaha-usaha ini kita jalankan dengan sebaik-baiknya, insya Allah berkah ya, dapat ilmu pengetahuan juga, dapat pengalaman, dapat kepandaian, dan juga bikin reputasi jadi lebih tinggi gitu loh. Reputasi jadi tinggi berarti menjadi CV kita ya. Pada saat orang tanya, emang lu punya pengalaman apa aja gitu loh, emang lu udah kerjain apa aja gitu ya, itu berentetan banget lah gitu ya, bisa ini itu yang kamu udah kerjakan yang bisa membuat orang berasa bahwa dirimu ini kok apa ya, bagus gitu loh, hebat banget gitu loh ya. Saya suka dengan apa berinteraksi dengan orang-orang seperti ini, dan biasanya kamu menjadi magnet dengan orang-orang yang selevel gitu loh ya. Kalau kamu belum bisa apa-apa atau belum ngapa-ngapain, akhirnya juga kamu nggak bisa apa berinteraksi dengan orang-orang yang lebih tinggi lah gitu ya. Oke. Jadi itu sedang kita upayakan. Di samping itu juga ya, nama besar dari Raharja itu pasti naik. Ya, naik terus ya. Karena Raharja kerjasamanya bukan dengan PT-PT yang ada di sini, tapi kerjasama nyata ya. Saya tekankan nyata ya. Kerjasama nyata dengan Istiqlal, Masjid Agung Republik Indonesia. Hal-hal seperti itulah yang saya lagi kelola ya. Tentunya luar biasa banget karena itu kaitannya dengan orang-orang yang kunci di situ ya, juga termasuk orang-orang kunci yang ada di Asosiasi Dosen Indonesia ya, dan semuanya mengambil peran yang strategis untuk bisa mewujudkan ini semua ya. Kira-kira cerita UR begitu kepada anak-anak, tujuannya adalah sharing pengalaman, kedua memberi motivasi juga
Ya, gimana guys? Pak, siapa Siap ya? mau ikutan Pak? Kalau bantu, kalau ada bisa ini. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah Ketut ya. Jadi pelan-pelan Ketut. Aku narik-narik terus ya bagi orang-orang yang ini apa ya, yang banyak interaksi dengan UR, pasti UR narik-narik terus ya. Dari alfabet inkubator aja itu banyak tuh bermunculan beberapa benih-benih gitu loh ya. Jadi saya lagi kelola dengan Ketut itu bagaimana supaya bisa ada software house gitu, ada tim pengembangan perangkat lunak gitu loh ya. Mau bikin ini mau bikin itu tentu akan mentok di berbagai hal. Salah satunya kuncinya adalah pengembangan ya. Sama kayak startup. Kalau kalian nonton drama Korea startup ya, rasanya saya mesti rekomendasiin kalian untuk nonton drama Korea startup itu ya, karena bukan sekedar drama Korea tapi sangat berarti gitu. Dia orang punya dia orang punya perjalanan gitu ya, sangat berarti banget ya. Startup yang akhirnya udah ini udah itu katanya, waduh idenya tertarik gitu, siapa yang tertarik dan sebagainya. Ujung-ujungnya kembali ke pengembangannya, apps-nya. Ya, siapa yang bikin program? Dan katanya bisa begini, bisa begitu. Bener nggak kamu bisa bikin itu apps gitu loh. Ya. Jadi apa yang Ketut sama UR lagi kembangkan itu sebenarnya merupakan juru kunci dari kepandaian, dari kita punya kesuksesan. Ya. Bisa banyak yang keluar dari UR. UR udah paham gitu loh. Ya, bisa ini muncul, itu muncul sampai dapetin pendanaannya. Bisa banyak. Ya. Tapi balik ke pertanyaan basic. Siapa yang kembangin? Kalau kembangin mantep nggak? Atau error-erroran? Atau sebentar-sebentar katanya down, sebentar-sebentar katanya error, sebentar-sebentar katanya kena dihack. Ya. Kapan kamu itu jadi mendunia, jadi mantep gitu. Seperti kayak Gojek, pokoknya nggak pernah down. Seperti kayak Tokopedia, pokoknya nggak pernah down, titik. Ya, nggak bakal orang lagi pencet-pencet apa, pokoknya nggak bakal error, titik gitu loh. Ya, ya. Jadi kita mesti jadi leader dan membawa lagi orang-orang yang mau kerja keras. Harus dilatih lagi orang-orang yang mau kerja keras. Banyak cara sih, bisa sekali panggil langsung udah yang jago-jago. Langsung ke Gojek, comot 3 orang yang jago-jago di situ, duduk di sini dan beresin itu semuanya. Bisa sih kayak gitu ya. Banyak perusahaan melakukan itu ya. Di kita, karena kita itu perguruan tinggi yang melatih orang jadi pintar ya. Kalau orang tanya UR, perguruan tinggi itu apaan? Ya, UR jawabnya melatih orang jadi pintar. Ya, tapi nggak semua orang jawabnya itu loh. Ya, orang akan menyatakan bahwa perguruan tinggi adalah tempat aku dapat ijazah, bukan tempat aku jadi pintar. Ya, coba kalian nggak usah ngomong, tapi mengetuk hati sendiri dan tanya, ya, perguruan tinggi adalah apa? Ya, dari sikap-sikap yang kalian jalankan setiap hari, yang saya amati, ya, sebagian besar dari kalian lebih mementingkan perguruan tinggi adalah tempat aku dapat ijazah, bukan tempat aku jadi pintar. Ya, pintar itu segala hal ya, segala hal artinya kepandaian komputernya, artinya lebih berkarakter, artinya lebih punya network, ya. Lebih punya network, artinya juga lebih punya wawasan, ya, lebih punya akhlak, ya. Itu semua merupakan kepintaran dan kepandaian yang kamu ingin dapatkan melalui perguruan tinggi, ya. Karena apa? Kamu ada kawan, kamu ada dosen, kamu juga ada ilmu pengetahuan yang harus kamu gali, ya. Itu semua mau kamu hayati sungguh-sungguh, betul-betul, belum tentu. Ya, belum tentu. Saya lihatin, saya amati, bukan hanya di kelas ini aja, begitu banyak para mahasiswa ya lebih ke arah perguruan tinggi adalah tempat aku dapat ijazah.
Ya, tapi sayangnya UR sebagai dosen tidak beranggapan demikian. Ya, UR beranggapan bahwa perguruan tinggi adalah tempat kamu jadi pandai, jadi pintar. Gitu loh ya. Juga harus dipahami bahwa segala hal seperti yang tadi Istiqlal dikatakan bahwa itu nggak akan bisa sukses kalau kamu nggak ada tim. Berarti kesuksesan kamu terletak di tim. Ya, kalau kamu nonton drama Korea startup, ya itu seperti demikian. Ya, tim lah yang membuat kamu sukses. Ramuan dari tim tersebut yang terdiri dari siapa dan sebagainya, itulah yang membuat kamu sukses. Kalau kamu nonton Cari Angels, kamu nonton Expendables, apa dan sebagainya, yang katanya tembak-tembakan dan kemana-mana sampai sukses berhasil apanya gitu ya, itu sukses gara-gara tim. Ya, kamu bukan pergi ke sana seorang diri kayak Rambo, bukan. Rambo itu 30 tahun yang lalu punya film. Film-film sekarang pasti tim, nggak mungkin sendirian. Ya guys, ya jadi hal-hal tentang alfabet inkubator merupakan hal yang sudah saya geluti, pahami, dan udah sehari-hari lah. Dan pada saat kita lagi mau ke Istiqlal, ya lagi mau ke Istiqlal, apalagi yang kita bisa kerjakan kecuali hal-hal yang memang udah kita kerjakan tiap hari. Masa iya kita pikirin sesuatu yang baru lagi, ya yang kita belum ngerti dan sebagainya, kan nggak mungkin. Kita cuma bisa tunjukin bahwa dulu aku sudah pandai perihal ini. Dan ini bermanfaat. Sekarang aku ingin tampilkan lagi di sini, ya, yang memberikan manfaat yang lebih besar, membesarkan nama Allah, memberikan kesejahteraan kepada umat, ya, memberikan kontribusi yang signifikan kepada Istiqlal. Hal-hal kayak gitulah, ya. Dan proyeknya, ya, insya Allah namanya adalah Alfabet Istiqlal. Yeay. Ya, singkatannya AI juga. Jadi AI itu singkatan dari alfabet inkubator, juga singkatan dari alfabet Istiqlal, ya. Juga singkatan dari artificial intelligence, juga singkatan dari Adobe Illustrator. Apalagi nih? Banyak ya AI. Di kampus ini juga ada artificial informatics, AI juga. Anak Ya. Indonesia, Pak. Oke, AI juga anak Indonesia. Ketut, bisa. Pandai Ketut. Ya, itu saya mesti kasih SC. Karena benar saya belum pernah kepikir bahwa AI itu adalah anak Indonesia. Ya. Dan yang terakhir Mas Ketut. yang terakhir AI itu adalah nama dari istri saya. Iya, mantap. Jadi selalu teringat ya, Pak? Iya, istri saya namanya Ai gitu, Ai ya. Dia dari dulu dipanggilnya Ai ya. Namanya Kurotul Aini Kurotul Aini gitu, tapi panggilannya Ai gitu ya. Dan saya sih ciptakan itu alfabet inkubator untuk menyenangkan istri gitu loh ya. Tapi nyatanya istri tiap hari senang gitu loh. Gara-gara tiap hari ke alfabet inkubator, ke AI gitu ya. Dan ya gitulah. Ya, dan sekarang lagi mau kerjakan Istiqlal menjadi alfabet Istiqlal, AI juga. Ya. Dan sekarang saya tahu AI itu juga anak Indonesia. Ya, jadi saya ke sini ya. Nah, oke, ke sini saya ngomong ke grup celotehan saya di sini. Ya. Ini grup celotehan saya di sini tuh ya. Aku tanpa Pandopo bagaikan cendol dawet tanpa gula. Nggak pakai ketan apa gitu-gitu segala ya. Ada singkatan baru nih guys untuk AI ya, yaitu anak Indonesia. Ada Pak satu lagi Pak. Apa itu? AI. Anak Indomie. Anak Indomie ya. Oke. Sukanya Indomie ya, bukan Indomie sedap. Lu nanti dapat ini sama Salim Group loh. Kasih sama ini Indofood. Siap. Jadi di sini SC buat Ketut ya, SC buat Ketut ya. Oke. UR happy banget dapat tingkatan baru dari AI. Anak Indonesia
Yes. Soalnya saya juga anak Indonesia, saya bangga kok ya AI anak Indonesia. Ya, saya bukan bapak Indonesia, saya juga anak Indonesia. Oke, iya, thank you so much ya. Ya, karena saya itu terus-menerus ingin mengisi arti untuk kehidupan saya sendiri. Ya, saya lebih punya arti di dalam kehidupan saya sendiri. Apapun yang saya kerjakan, saya terus-menerus mengartikannya. Dari sisi alfabet inkubator, dari sisi AI, saya terus-menerus mengartikannya. Ya, AI itu artificial intelligence ya, dan artificial intelligence merupakan ilmu yang paling ngetop di sekarang ini. Ya, apapun udah butuh artificial intelligence. Baik mobil autonomous berarti mobil yang jalan sendiri, terus tentang apa-apa aja itu semua butuh artificial intelligence. Jadi kita juga membonceng kehebatan AI tersebut untuk supaya alfabet inkubator jadi sukses, dan insya Allah alfabet Istiqlal juga jadi sukses. Ya, di sini masih sharing kan, kalau saya ketik alfabet Istiqlal nanti kamu kaget ya, alfabet gitu ya. Tuh di sini ya. Di sini udah ada dapur alfabet Istiqlal, udah ada alfabet Istiqlal sendiri, udah ada core alfabet gitu ya. Ini semua proyek-proyek tentang alfabet Istiqlal yang terdiri dari orang-orang yang beda-beda. Ya, kalau dapur alfabet Istiqlal itu terdiri dari kalau alfabet Istiqlal itu terdiri dari mahasiswa juga ada di situ, terus petinggi-petinggi ADI juga ada di situ dan sebagainya. Kalau core alfabet itu hanya petinggi ADI-nya doang yang ada di situ. Ngomongin di situ semua ya. Terus kalau dapur alfabet Istiqlal itu hanya saya dengan para mahasiswa saya, karena apapun yang kita ingin kerjakan itu mahasiswa saya yang kerjain ya. Jadi untuk ketemu dengan imam besar 1 minggu kemudian gitu ya, itu mahasiswa saya yang kerjain semuanya. Ya, siap persiapan ini semua, dan itu semua kegiatannya ada di dapur ini. Gitu guys ya. Jadi insya Allah kita banyak kegiatan bersama ya, terutama Ketut ya. Nanti ada ya, usahakan aktif di berbagai hal, dan juru kuncinya adalah tugas kamu adalah membangun tim software. Ya, kalau itu jadi, tentunya kamu akan menyisip ke dalam berbagai sendi-sendi kegiatan-kegiatan UR semua. Ya. Oke, Pak. Siap, Pak. Dan insya Allah berkah ya. Berarti kalau kamu pikir keras yang di Raharja punya nggak bisa jadi tim kamu yang kuat, kamu mesti pikir out of the box. Berarti kamu harus pikir di luar Raharja. Ya, emang sebenarnya siapa sih yang kamu bisa panggil ya, dan kamu bisa membentuk tim software. Dan seberapa cepat kamu itu menjadi produktif. Ya. Kamu akan siapin satu kereta untuk jalan. Ya. Yang lambat ditinggal, keretanya tetap jalan. Terus sampai ke gerbong berikutnya. Di situ kamu akan angkut penumpang lama maupun penumpang baru. Ya, ada yang ketinggalan, emang kereta akan nunggu? Sorry, tinggal jalan lagi dan seterusnya. Itu ilustrasinya. Ya, sampai kereta itu sampai ke tujuannya. Ya, dengan membawa penumpang-penumpang yang masih setia. Paham nggak ilustrasi begitu, Ketut? Paham, Pak. Paham ya? Nah, itu kamu mesti keras. Jalanin itu kamu mesti keras. Dan kamu mesti di dalam tidur kamu juga kamu mesti pikir gimana nih. Kerjaan aku sederhana, yaitu membangun software team. Ya, software teamnya yang kita sebut iPanda. Ya, saya juga di sini ya. Saya nggak bisa hidup tanpa WA. Ya, kerjaan saya semua di sini. Nih, iPanda nih. Ya, iPanda Project ini yang saya lagi kerjakan sama Ketut ya. Nanti ada iPanda hosting ini semua yang lama. Tapi ini merupakan juru kunci, saya tahu nih, penting ini. Oke. Jadi kira-kira gitu, apalagi sih yang saya pengen ngomongin. Saya udah ngomongin terlalu banyak. Ada pertanyaan nggak dari kalian? Ya. Sedikit ngomong-ngomongin ya. Berarti kalau kita masuk ke Sinta. Ya. Ngomongin dikit lah di sini di Sinta ya.
kalau kita ketik Universitas Raharja, nah ini kita Universitas Raharja ya. Tempatnya kita semua bernaung, berarti kita semua adalah pribadi Raharja. Saya juga pribadi Raharja. Oke. Dan tempat alma mater kita semua dan tempat kebanggaan kita semua. Tuh, Universitas Raharja yang singkatannya UR. Ya. Kita klik ya. Wah. Di sini dinyatakan bahwa national rank kan ya, bahwa Raharja dari 5.000 institusi yang ada ranking ke 77 dengan skor 30.761. Kalian pasti berpikir masa sih gitu ya. Gua nggak nyangka Raharja begitu bagus gitu kan ya. Dari sisi penelitian ya, dari sisi SINTA, Science and Technology Index ya. Dari sisi SINTA, Raharja ranking ke 77 dengan skor 30.761. Ya, kalian punya otak pasti pikir, masa sih? Coba aku lihat UMT misalnya. Coba aku lihat UMN. Coba aku lihat BINUS. Ya, coba aku lihat UNIS gitu-gitu ya, yang di sekitar kamu yang kamu tahu. Itu kamu ketik sendiri ya. Ketik sendiri juga nggak usah jauh-jauh, nggak pakai laptop, pakai handphone juga bisa. Ya, berarti di dunia Indonesia ini orang pada ketik-ketik gitu lah ya, cari-cari gini-gini dan sebagainya, mempelajari, menilai, mengukur, mengkomparisasi dan sebagainya mereka lakukan secara mandiri. Ya, zamannya udah kayak gitu. Terus apalagi di sini? Oh, national rank kalau dihitung 3 tahun. Ya, kalau dihitung 3 tahun nih, hanya 3 tahun aja ya. Berarti kalau tahun ke-4, tahun ke-7 yang belakang itu nggak dihitung. Ya. Itu rankingnya Raharja ke 153 dengan skor 8.950. Ya. Lumayan, bukan top 100, tapi ingat loh, di Indonesia ada 5.000 institusi dan rankingnya Raharja itu ke 153 ya. Alhamdulillah. Ya. Tapi apa tentang ranking coba kalian harus tahu. Ya, tentang ranking adalah sesuatu yang tidak statis. Berarti dia itu naik turun. Ya. Berarti kamu mesti ada semangat dari ranking tersebut dan mempertahankan ranking kamu dan kalau bisa lebih baik, menjadi lebih baik. Kalau kamu nggak ada niat itu, tiba-tiba kamu pada suatu hari bangun dari tidur dan melihat ranking kamu kian merosot melulu gitu. Ya. Jadi ini senantiasa jadi ukuran dari UR ini bagaimana supaya Universitas Raharja nggak malu-maluin. Ngerti nggak? Panggil para mahasiswa yuk kuliah di Raharja gitu ya. Itu menjadi tempat kebanggaan. Ya, tempat kebanggaan kalian. Tempat kebanggaan saya gitu loh ya. Dan seorang diri nggak mungkin bisa bikin ini bagus. Harus kita panggil tim, ya, kompakan, gambrengan, keroyokan, supaya ini sama-sama kita keroyok jadi bagus. Ya, seberapa keroyok? Kalau orang lain lebih keroyok, orang lain lebih bagus dari kita. Kalau kita lebih kompak gitu ya, kita bisa lebih bagus daripada orang lain. Ya. Di dalamnya ada 144 dosen yang tercatat di dalam PDDikti. PDDikti berarti Mendikbud ya, ada tercatat 144 ya. Dan di dalam SINTA ini ada 151 yang terverifikasi. Ya. Berarti di antara kalian guys, di antara kalian ya, kalau mau masuk SINTA itu bisa. Ya. Misalnya Ketut bilang, "Pak, saya mau masuk SINTA." Itu bisa. Ya. Syaratnya Google punya H-index harus 2. Ya. Nah, sekarang saya ketik Ketut nih ya. Mungkin belum ada kali, tapi kita coba dah. Saya ketik Ketut.
Ketut Gunawan, ya Google Scholar. Nah, ini ada nih ya, Ketut Gunawan Google Scholar ya, klik. Nah, kayak gini Bukan ya. saya. Oh bukan. Ya, sama Pak. Mula Warman ya, Ketut Gunawan. Berarti belum ada atau gimana? Pembangunan nasional belum ada ya? Belum ada Pak. Belum ada. Kamu bikin ya, ya. Karena terlepas dari kamu hobi tulis apa enggak, itu bukan masalah. Ya, nanti UR yang tulisin. Ya, yang penting kamu aktif. Ya, udah menjadi tanggung jawab UR untuk perhatiin semua teman-teman yang ada. Oke, you bisa kerja keras di dalam software development. Nanti di dalam software development punya publikasi, ya. Udah nanti UR yang masukin nama-nama kamu. Pokoknya nanti. Udah ada 2 sih Pak sebenarnya Pak. Iya, tapi kamu belum bikin. Belum terdaftar ya. Ya, kamu belum bikin. Kita ambil contoh si Alfi ya. Ini Alfiah gitu ya. Alfiah Khairu apa Koiru sih? KHO Pak. KHO ya, Koirunisa ya. Gitu ya. Ada hak nggak? Ini ya. Benar Pak udah. Ya, kalau saya nggak tulis Google Scholar-nya juga dia akan muncul. Gini nih, Alfiah Koirunisanya aja begini ya. Saya nggak tulis Google Scholar-nya begini aja ya. Enter gitu ya. Tuh, ada Widuri, ada Google Scholar, gitu dia akan muncul gitu ya. Nah, kalau kita klik sini ya. Klik sini. Ya. Tuh. Ya, ini mukanya kan nggak salah kan? Kalau nggak percaya tanya Badri, bener nggak mukanya ya? Tuh, lihat ya, bagus gitu loh, ya bagus gitu loh, ya. Ini orang jadi rebutan. Kalau orang lihat begini nih, dia ketik Alfiah Koirunisa gitu ya, dia lihat tulisan begini ya, ini orang jadi rebutan, ya. Baik dari sisi kampus yang pengen rebut dia, baik dari sisi cowok yang rebutan Alfiah, ya, baik dari sisi apa lagi ya, mungkin industri yang butuh dia dan sebagainya. Ini udah jadi rebutan, yang nggak usah manggil dia, nggak usah sini manggil interview mana amplop CV-nya dan sebagainya, itu udah nggak usah di zaman sekarang, makin nggak usah gitu-gituan ya, dia lihat sendiri ya. Terus H-index dia 7. Oke, H-index dia 7 ya. Persyaratan untuk masuk ke dalam Sinta Raharja adalah di Google Scholar kamu H-index-nya 2. Ngerti nggak Ketut? Ya. Kamu perjuangkan dulu sampai kamu punya H-index 2, kamu akan dimasukin ke dalam Sintanya Raharja. Kalau enggak di Raharja orangnya gitu banyak, ribuan mahasiswa, ratusan dosen, ya masuk tapi 0 terus, buat apa? Ya, jadi kamu H-index-nya 2, ini, ya. Mau lihat UR punya nggak? Lihatlah ya, nyombongin dikit nggak apa-apa kan ya? Untung Raharja, gitu ya. Ketik Untung Raharja aja pasti keluar Widuri. Ya, berarti ini CV saya nih. Ya, orang nggak mungkin suruh saya keluarin amplop untuk ngelamar kerjaan dan sebagainya. Dia akan ngelihat di dalam Widuri. Ya, jadi kalian punya Widuri itu tempat penting. Saya udah bilangin berapa kali. Kayak seperti Evana sangat memperhatikan dia punya Widuri. Widuri dia bagus gitu. Berarti CV dia bagus gitu. Ya, oke. Di sini apa nih? Di sini ya Google Scholar ya. Klik. Oke. Nah, ini UR ya. UR punya H-index itu sampai 21. Ya, di sini kan ada Alfi 7 gitu ya. Ini UR-nya sampai 21 ya. Jadi kalau kalian korek-korek orang lain yang ada di Indonesia ya, itu udah jarang yang bisa menangin H-index UR. Ya, tentang I10 itu apaan dan sebagainya kalian cari tahu sendiri ya. I10 itu apaan, tapi orang biasanya ngelihat H-index-nya ini
Ya, H-indeksnya udah 21. Dokumennya juga banyak sampai ratusan sih. Mungkin ada 300 atau gimana gitu ya. Tapi yang kehitung di dalam hitungan Sinta itu citation. Oke. Kenapa saya mau tunjukin ini? Karena saya ingin teman-teman yang ada di MT325 ini ininya pada bagus semua. Saya ingin kayak gitu, ininya pada bagus semua. Ya. Kalau saya penasaran Evana gitu ya, ada nggak sih ya? Evana Rahwanto ya, ya ini ya. Terus Google Scholar. Ya, belum ada juga ya. Tapi kan kalau kamu tahu kalau Nuke pasti banyak udah. Ya Nuke Puji Ari Santoso. Dia tuh nama gitu panjangnya saya ingat. Kasih loh Pak. Nah, ini ya. Yang ini ya. Klik sini. Ya Universitas Raharja kan. Nah, ini H-indeksnya 3. Ya berarti masih kalah sama si Alfi kan. Nih Alfi citation-nya 172, H-indeksnya 7 ya. Kalau si Nuke citation-nya 103, H-indeksnya 3. Ya. Ya nanti Nuke ngebut menangin si Alfi gitu ya. Terus si Adam. Ya, Adam Fatur Rahman ya. Klik sini. Nah, di sini nih. Indeksnya masih 1 gitu ya. Artikel ada 4 gitu ya. Jadi ini nanti kalau dia udah 2 aja, dia juga masuk ke dalam Sintanya Universitas Raharja ya. Jadi teman-teman yang lain juga tolong masuk ke sini ya. Semangatin dan masuk ke sini. Intinya pada saat kalian lagi mau lulus sidang tesis begitu, tolong tunjukin ininya. Ya, sebagai kekayaan intelektual yang kamu timbun selama kamu ada di Raharja ini. Ya. Kamu punya tesis mungkin cuma Raharja yang ngelihat. Kamu punya sidang mungkin cuma Raharja yang lihat. Tapi kalau kamu punya Google Scholar itu cendekiawan seluruh dunia yang ngelihat. Ya, Google Scholar itu Google cendekiawan ya. Itu seluruh dunia yang ngelihat. Ya. Dan jangan abaikan. Mesti bagus. Oke. Balik ke sini lagi, di sini ada data-data yang merupakan kenapa Raharja ranking segini dan sebagainya. Dokumen Scopus perkembangannya seperti apa di sini, naik turun, sempat naik pesat di sini ya untuk Universitas Raharja ya. Nah, di sini tuh sempat naik pesat di 2019 dengan ada 57 dokumen. Ya. Di 2020 cuman ada 33 dokumen. Berarti kok turun dari 2019 sampai 2020? Kalau kamu katakan bahwa kan belum selesai 2020. Kita juga bisa katakan bahwa udah November loh, tinggal 1 bulan lagi. Gitu ya. Jadi ini semua sebenarnya merupakan PR ya, bahwa dokumen Scopus yang di Universitas Raharja itu ada 57 di sini. Di sini kok cuma 33, kok turun. Lalu bagaimana nasibnya di 2021? Nih, di sini akan ada 2021. Emang nasibnya seperti apa? Apakah nasib ini ditentukan oleh Rektorat Universitas Raharja atau ditentukan oleh segenap pribadi Raharja? Pribadi Raharja yang ingin kampusnya bagus dan ingin pribadinya baik. Ya, itu tolong diperhatikan. Ya, UR sangat memperhatikan diri sendiri. Ya, coba teman-teman di MT325 sangat memperhatikan ini gitu loh. Ya. Terus di sini apa nih ya? Oh, Web of Science ya. Perkembangan Web of Science seperti apa? Ya, ini lebih parah lagi perkembangan Web of Science. Berarti di sini menyatakan bahwa sorry ya guys, Web of Science itu di 2019 dan di 2020 Raharja nggak ada aktivitasnya. Ya.
Web of Science kelihatannya agak lebih susah gitu ya, kecil-kecil gitu ya, 3 lah, 6 lah, 6 lah, dan sebagainya. Kalau di sini sampai 50 lah, ya 57 lah, di sini sampai 10 lah gitu dan sebagainya gitu ya. Jadi di Web of Science tentunya lebih tantangannya lebih hebat ya. Jadi UR bertanya kepada diri sendiri, kenapa UR nggak bisa ke Web of Science ya. 2019 dan 2020 merupakan masa lalu dari UR ya. Coba UR pikirkan 2021 ini apakah bisa masuk Web of Science? Ya, pertanyaan ini akan UR bawa ke dalam tidur ya. Jadi pada saat tidur akan UR tanya kembali. Besok-besok akan tanya kembali. Akan UR bawa ke dalam sholat juga lah. Ya, dan nanti pada saat sholat UR juga bertanya, kok nggak bisa ya gitu ya. Insya Allah karena terus-menerus bertanya, UR akan berusaha dan di 2021 itu menjadi nasar ya, menjadi nasar UR untuk supaya bisa ada Web of Science. Oke, di sini tentang Google, tapi dilihat citation-nya aja ya, karena untuk Sinta tidak memperhatikan Google punya dokumen, tapi memperhatikan Google punya citation. Di sini sebaran dari tenaga-tenaga pengajar yang ada di Raharja ya, dan bisa dilihat di sini Raharja masih belum memiliki profesor utuh ya, guru besar belum ada ya. Paling tinggi dari Raharja merupakan lektor kepala, yang ada 4 orang ini ya. Salah satunya adalah UR sendiri, 4 orang ini ya. UR lagi sedang memperjuangkan untuk menjadi guru besar di Raharja. Udah submit berapa kali, tapi masih tetap bertemu dengan kendala. Ya, ukurannya yang dia lihat adalah begini-beginian nih. Web of Science kamu mana, Scopus kamu mana, dan sebagainya. Berarti bagi teman-teman di sini yang katanya berhasrat, berniat untuk jadi dosen, ya, apa salahnya di masa yang masih muda-muda ini sudah bisa memperhatikan publikasinya dari sekarang-sekarang. Jangan tunggu udah tua baru sadar, tapi dari sekarang-sekarang udah rajin, itu maksud saya ya. Terus di sini tercatat juga dokumen Google-nya sebanyak 2.728. Ya. Citation-nya udah ada 15.800. Ya. Lalu tentang Scopusnya untuk universitas saja ya, untuk universitas saja untuk Scopusnya kalau gabungan seperti apa? Nah, ini ada di sini. Ya. Bahkan yang Q1 ada 71. Ya. Terus sebarannya seperti ini. Kalau yang undefined berarti belum ada Q-nya. Oke. Dan biasanya itu adalah conference. Terus kalau yang akreditasi Sinta punya ada berapa semuanya? Katanya di sini yang Sinta 1 ada 2. Yang dimiliki oleh Raharja ya. Terus Sinta 2 ada 4. Nah, dan seterusnya ya. Sampai yang nggak ada kategori, berarti yang masih belum tergolong Sinta sama sekali ada 2.590. Oke. Ini adalah Scopus dokumennya dan ini adalah citation-nya. Ya, dan sebagainya di sini. Oke, itu cara kita baca dan ini sesuatu yang mobile. Mobile artinya besok-besok kita lihat berubah lagi. Besok-besok kita lihat berubah lagi. Bisa saja lebih naik, bisa saja lebih turun. Ya. Lalu pertanyaannya, siapa aja yang kontribusi ke dalam faktor-faktor ini? Ya, kita klik ke autornya. Klik autor. Ya, di sini dari 1 sampai sekian ya dilakukan ranking lagi dari siapa-siapa aja yang kontribusi ke Universitas Raharja. Ya. Di sini kebetulan tercatat ada UR ya yang katanya kontribusi skornya segini ya. Dan saat ini duduki ranking pertama. Terus ada Kurotura ini duduk ranking kedua ya. Terus ada Susanto, adik saya ini duduk ranking ketiga. Dia punya Scopus High Index sampai 29. Gila banget gitu. Gedenya ya. Tapi dia itu 3 tahun terakhir
nggak gitu aktif, gitu ya. Sedangkan ini mengukurnya di 3 tahun terakhir. Oke, dan di sini kita lihat siapa yang merupakan top 10 dari Raharja. Ya, di sini ada Alfi yang merupakan top 10 dari Raharja juga. Dan ini adalah teman kamu sendiri yang di MT325. Oke. Dan kalau kita lihat halaman kedua, oke, di sini ada siapa nih yang MT325. Nah, di sini ada Nuke. Nah, berarti Nuke ranking ke berapa tuh? 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ke 16. Congrats Nuke. Top 20. Gitulah guys kira-kira ya. Tapi kalau saya jadi kalian akan terpacu motivasinya ya, berniat untuk memanjat tangganya. Ya, nggak apa-apa kita itu masih tetap ada di lantai dasar ya, tapi kita udah mulai memanjat tangganya. Oke. Silakan ajak ngomong banyak orang, termasuk ajak ngomong ke UR, termasuk ajak ngomong ke Pak Hendri ya. Pak Hendri di ranking berapa ya? 9. 9 ya. Oke, sorry, kita balik lagi ke sini ya. Nah, Di atasnya, wih, Alfia di atasnya. Dia Yang bilang-bilang nggak Tolong lagi. Arah emang orang nih. si Alfi, Ngatain Pak Rektor loh. si Alfi emang agak nggak sopan orangnya. Maaf. Ya. Nah, jadi tapi Hendri merupakan orang yang aktif, yang concern, memperhatikan diri dia sendiri punya kekayaan intelektual gitu ya. Tentunya kalau mau bagus, satu juru kunci adalah dia harus ngajak banyak orang ya. Dan beliau itu aktif, terutama di S2 ini untuk mengajak teman-teman yang ada di S2 ya. Ngajak Ketut juga ya, ngajak siapa lagi gitu ya, Evana gitu ya, dan Dadang dan sebagainya gitu untuk memperhatikan publikasi bersama gitu loh ya. Publikasi bersama berarti nama dia ada ya. Kalau seorang diri terus sampai kapan ya, nggak mungkin bisa jadi ngetop gitu loh ya. Tentunya nggak seorang diri, tentunya ngegeng ya, tentunya ngegeng baru bisa naik gitu loh ya. Dan itu suatu juru kunci ya. Alfia merupakan gengnya UR ya. Jadi Alfia naik, UR ikut naik ya. Nuke merupakan gengnya UR gitu ya. Nuke naik, UR tambah naik gitu ya. Nuke naik belum tentu Alfia naik. Tapi kalau Nuke naik itu UR ikut naik gitu ya. Dari situlah ya, senioritas lebih mempengaruhi. Dari situlah ya, sampai kapan dong kayak gitu ya, sampai kapan sih kayak gitu ya, nggak tahu sampai kapan kayak gitu ya, itu hanya Allah yang mengetahui. Sampai suatu hari Allah manggil UR lah gitu ya, udah baru stop lah gitu ya, kalau enggak ya terus-terusan ada gitu lah. Kira-kira gitu guys ya. Jadi di sini sekedar menjelaskan hal ini, dan ini tentunya ada hubungannya juga dengan alfabet Istiqlal. Pada saat saya nanti ketemu imam besar harus bisa mempertunjukkan ya, mempertunjukkan bahwa kalau kita klik sini ya, bahwa ini angka 113 ini nih ya, bahwa di Indonesia ada 250.000 peneliti. Peneliti berarti termasuk dosen, LIPI, BPPT, gitu-gitu semuanya. Ya, ada 250.000 ya, dan UR alhamdulillah ranking ke 113. Mantap. Ya. Ya, UR sempat dapat penghargaan menteri, dapat SK menteri sebagai 500 peneliti terbaik, gitu ya. Kalau kita klik sini ya, kita klik. Nah, di sini tercatat 210.932 peneliti. Ya, kalau kamu penasaran siapa sih yang nomor 1 di Indonesia, ya ini saat ini Agus Sudaryanto adalah nomor 1 di Indonesia. Ya.
dan beberapa yang merupakan kawan saya nih ya, ini kayak seperti Rianarto Sarno, ini kawan saya di ITS ya. Terus kalau Tole juga saya kenal ya, Tole saya kenal. Masih ada Nizar sebenarnya, tapi Nizar sebelumnya ranking top 10 ya, tapi kenapa nggak ada di sini? Coba kita klik sini. Nizar. Nggak ada juga. Ya udah kita ketik Ahmad Nizar. Nih ya. Ini dosen saya. Saya ambil pasca doktor sama beliau ya. Dan beliau itu ranking ke-24 di Indonesia dari Universitas Indonesia. Ya, saya kalau ke sini nih. Nah, ini saya ketik Nizar nih. Nah, ini dia, Prof. Nizar UI. Ya. Gitu loh. Oke guys, ada pertanyaan? Saya rasa udah cukup yang saya ingin sampaikan. Ya, Istiqlal, Scopus, Sinta, paten saya lagi kelola paten nih. Ya, paten dari Australia. Ya, saya lagi kelola paten dengan apa rekan peneliti saya di Inggris ya supaya dapetin paten dari Australia ya. Supaya mendukung akreditasi dari Universitas Sahaja juga ya. Coba kita lihat ya di sini ya. Ya. Ini merupakan nota kesepahaman dari Masjid Istiqlal dengan Adi Bangun Negeri gitu loh ya. Terus ada apa lagi nih? Nah ini ya, Australian Government Innovation Patent yang sedang saya lagi kelola ya. Sekarang belum dapat tapi lagi kelola. Nanti akan ada paten di bidang blockchain. Ya, blockchain dulu kan ya. Nah, nanti orang tanya, "Lo ada paten nggak?" Gitu loh. Saya mau jawabnya, "Oh ada. Aku ada paten dari Australia punya, kerjasama dengan rekan peneliti saya yang ada di Inggris." Gitu loh. Ya, itu yang saya mau jawab. Ya, tapi belum sekarang. Ya, kira-kira seperti itu. Paten yang di Indonesia juga saya pengen dapetin, ya. Tapi minta ampun kelola yang di Indonesia punya, aduh, saya nyerah deh, ya. Nyangkut-nyangkut terus, ya. Kalau haki saya banyak, hak cipta gitu ya, saya banyak. Ya, tapi kalau paten di Indonesia saya juga belum punya. Lalu dari Raharja juga belum punya. Sedangkan akreditasi menuntut itu. Ya, mana kamu punya paten? Oh, belum ada ya. Punten ya di sini aku kasih 0 gitu loh. Hal-hal kayak gitulah ya. Jadi kita nggak bisa tinggal diam. Nanti orang-orang akreditasi datang, kalau dia akreditasinya jelek, coba saya mau ngomong apa dengan anak-anak mahasiswa MTI ini ya. Sorry, akreditasi kita lagi jeblok nih. Mau ngomong apa sih ya? Jadi harus diperjuangkan mati-matian segala hal gitu ya. Nah, itulah yang saya sharing. Ada pertanyaan? Kita kalau enggak kita masih ada waktu untuk kita sharing tentang proyek satu aja proyek ya. Ada pertanyaan? So far nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Oke. Siapa yang mau sharing dari minggu lalu? Siapa yang belum ada kesempatan untuk sharing project? Goblin mungkin, Goblin. Goblin ya? Goblin siapa aja timnya? Saya Pak, sama Supri, sama Dana. Oke, ya. Tapi kemajuan yang terkini ya, kemajuan yang terkini berarti yang ada di assignment 2 ya. Ya, oke. Minggu kenapa? Lagi megang laptop Pak, jadi mungkin Mas Danang ada di Pak. Minggu depan kalian fokus di UTS ya, ya. Oke, Mas Danang, kamu siap nggak? Kalau nggak siap, kita kasih kesempatan ke tim lain. Saya lagi nggak pakai laptop nih, Prof. Ya, nggak apa-apa. Siapa lagi yang ingin jadinya? Ada nggak? Archer, gimana Archer? Iya, minggu kemarin kan Archer belum ini. Enggak. Kemarin Archer kan belum. Regan sama apa?
Giant udah. Hmm. Lainnya Yang kemarin Saya belum kumpul siapa tuh? Yang kemarin kumpul? Tim apa? Tim Dragon ya? Tim Giant kan ya? Iya, Giant sama Dragon udah minggu lalu. Minggu lalu udah. Ya. Acer gimana? Mau sharing-sharing? Kelompok Mas Zainal. Enggak, Archer belum ada mau sharing-sharing Pak, belum Pak. Belum ada. Oke. Ya. Ya udah kita udahan aja gimana? Iya. Kita udahan tapi ngobrol-ngobrol santai aja deh. Ada apa yang mau ini apa sharing-sharing pendapat, coba ngobrol-ngobrol santai aja. mungkin ada yang mau request ke Bapak guys untuk join Alphabet Istiqlal buat hore-horein. Atau mungkin ini teman-teman ada yang apa? Saya juga sambil sama apalagi Kabater lagi mau mempelajari tentang yang lebih terkini tuh kuantum gitu. Kuantum komputer itu untuk kedepannya lah itu akan ini tentang kuantum komputer gitu. Tapi saat ini coba lagi baru pelajari tentang kuantum komputer pakai baru simulator gitu. Iya. Dari ada IBM gitu. Nah, mungkin dari teman-teman itu aja sih saya sharing. Mungkin kalau ada yang mau sambil belajar gitu. Jadi saya sih nyempatin lah untuk mengikuti teknologi untuk kedepannya lah gitu. Karena kalau kuantum komputer memang yang susahnya ya hardware-nya gitu. Bener-bener mahal gitu. Makanya paling ya apakah ada IBM, ada dari IBM tuh ada IBM Quantum, dia punya simulator. Nah, itu mungkin dari situ sih. Baru ini aja, Pak, baru mau belajar gitu. Dari Google juga ada kan? Ada ya, kalau nggak salah. Bedanya sama virtualisasi apa tuh Mas Etut? Ya? Bedanya sama virtualisasi itu apa tuh? Kalau kuantum itu sih gini, kalau kuantum itu kalau yang kita kan sekarang masih pakai 64 bit kan. Nah, kuantum itu pangkat berapa, 64 pangkat berapa saya agak lupa gitu. Itu yang sepemahaman UR ya kuantum itu udah nggak pakai 0101 lagi. Iya, jadi 4 dimensi benar Pak ya. Ya. Jadi ada 4 dimensi. Ada ya udah multidimensional kan ya, udah multidimensional berarti dia punya prosesor juga jalannya lebih secara simultan gitu ya. Untuk supaya nanti the future of AI maunya pakai kuantum gitu loh. Karena dia nggak mau ada delay, saking cepetnya gitu dia udah nggak mau ada delay. Ya kira-kira begitu deh. Tapi emang dalam ngomongan tentang quantum computing itu dalam. Dan saya kumpulin banyak bukunya. Oh gitu Pak. Juga nggak sanggup bacanya. Ya coba ya saya ketik gitu ya. Saya share screen lagi. Tunggu ya, mute dulu sebentar. Mute gimana sih nih? Mute. Oke, mute. Pak, yang Goblin setelah UTS aja, Pak. Oke, Goblin setelah UTS ya. Nah, sekarang saya ingin masuk ke dalam saya punya drive ya. Saya punya drive berarti saya klik sini. Iya, Pak. Ya. Saya klik sini terus masuk ke drive. Nah, gitu ya. Drive-nya UR udah gemuknya minta ampun gitu loh ya. Udah sekali. Ya, sekarang udah kecemplung-cemplung banyak hal yang saya juga udah lupa dalamnya ada apa aja. Tuh, storage-nya tuh udah ada 94,3 GB sih. Ya, storage-nya nih. Ya. Nah, coba di dalam UR punya drive ketik quantum keluarnya apa sih? Quantum gitu ya. Bentar. Bisa keluar nggak ya? Saking buku-buku juga kumpulin. Ini susah lihat ini. Quantum. Quantum computing ya coba ya. Quantum computing. Keluar nggak ya? Pokoknya somewhere pasti ada lah ya.
Ya, ternyata nggak gampang carinya. Itu saya mesti tanya ke geng saya baru bisa nyari ya. Geng saya itu Eka Punama Harahap tuh. Dia bisa nyari itu ya. Tapi saya udah nyari barang sendiri aja nggak bisa gitu loh ya. Itu udah tugas dia adalah kumpulin ebook gitu ya. Ebook tentang blockchain juga banyak, ebook tentang quantum computing juga banyak ya. Tapi jujur ya, saya ngomong ya, satu aja kamu mau lahap susahnya bukan main ya. Sulit sekali di ngertiinnya ya, apalagi tentang quantum computing itu sulit di ngertiinnya. Tapi kalau kita mau santai-santai aja ngertiin tentang quantum computing ya tinggal ketik YouTube. Habis itu ketik quantum computing, udah dah, dia akan ngomong secara santai untuk kita ngertiin secara santai itu seperti apa. Ya, gampang sih kalau kita mau belajar, gampang sih ya. Waktu habis duluan ketimbang materi yang ada gitu ya. Kita pilih satu tentang quantum computing juga baca nggak ada habisnya ya. Tiap hari kamu bacain itu juga nggak ada habisnya, nontonin juga nggak ada habisnya. Udah zaman sekarang kayak gitu deh ya. Jadi pada akhirnya kita mesti ke arah projectnya ini, terus saya bertugas untuk menyelesaikan ini, dan bagaimana saya tuntaskan masalah ini dengan cara saya sendiri atau dengan tim. Nah, itulah pertanyaan yang harus kamu jawab ya. Nah, di sini kamu ketik quantum computing gitu ya. Explain katanya gitu ya. Udah deh. Yang tadinya agak susah dijelasin apakah ini, apakah itu, tadi si Dadang nanya kan apakah ini, apakah itu gitu ya. Nonton aja di sini. Ya, tuh 12 juta view gitu ya. Tapi ini 4 years ago, tapi udah ada 12 juta view ya. Tentunya ini dibikinnya dengan sangat-sangat bagus gitu loh ya. Terus katanya cuma 7 menit, berarti kita nggak usah berjam-jam nonton, cuma 7 menit tapi udah jadi jago banget gitu loh ya. Nonton aja gitu ya. Saking banyak yang ntar kamu nonton itu, yang udah kamu nontonin juga lupa. Lah itulah dunia sekarang kayak gitu. Ya, sekarang kamu nontonin, sebulan lagi kamu lupa apa yang kamu nontonin. Oh iya benar tuh saya. Iya, ya. Jadi susah sih Ketut ya. Kalau kamu hobi aja itu selalu bagus. Hobi itu main badminton juga boleh, golf juga boleh, quantum computing juga boleh, tentu hobi boleh gitu ya. Tapi kalau sampai nanti mau melekat di kamu itu masih jauh pasti ya. Harus ada sesuatu problem yang kamu hadapin, project yang kamu hadapin, mau nggak mau di quantum computing. Nah, di situ baru kamu lakukan tentunya sih ya. Nah, terus TED juga selalu bagus ya. Di sini A Beginner's Guide to Quantum Computing gitu ya. TED dia ngomong selalu pasti bagus ya. Tiba-tiba kamu mendongkrak diri sendiri dari yang nggak tahu apa-apa jadi taunya banyak. Cuma begini doang, ini dua kamu cover, kamu langsung tentang kuantum udah lebih tahu daripada umumnya orang-orang yang lain. Kalau kamu bisa ingat ya, kalau nggak sebulan lagi 2 bulan lagi kamu juga lupa lagi ya. Quantum computer saya sempat baca bukunya, buka halaman pertama, halaman kedua, halaman 3 itu baca gitu ya. Habis itu nggak kuat bacanya, udah saya tinggal. Lagi pula kesibukan juga pasti melanda pada saat itu ya guys ya. IBM ya, kalau kita masuk ke dalam IBM terus tentang quantum computers itu dia pasti jelasinnya banyak juga ya. Itu banyak nih ya. Ngomong-ngomong ntar setelah kelas ini coba saya tontonin deh, inilah gitu ya. Terus ini nih katanya bagus nih, ini fully explain quantum computers. Berapa lama ya, berapa menit sih ini tuh? 12 menit selesai, ini 15 menit selesai gitu ya. Bagus ini dari CNBC lagi mau ngomongin tentang quantum computers ya. Nanti quantum computers emang kemana, emang bener nggak nanti akan bagus terus. Dia juga bisa bilang bahwa big company, perusahaan-perusahaan besar udah lagi support ke arah situ gitu ya. IBM banyak support ini itu sih. IBM banyak support blockchain ya. Terus banyak support apa lagi ya? Ya dia ada Hyperledger. Terus ya dia ada quantum computing dan yang lain-lain lagi yang disupport oleh IBM sih. Ya saya lupa sih. Ya. Jadi guys, langsung ke sini aja dan Sabtu Minggu ini nonton ya. MIT sini ya,
Sini ya. Sini ya. Oke. Oke guys. Masih ada waktu ya. Oke. 9:47 ya. Kira-kira kita nonton satu yuk. Sama-sama ya. Ini saya sama anak saya nih, si Francisca di New Zealand ya. Kalau lagi hello-helloan buka Zoom, terus nonton YouTube kesenangan dia punya lagu gitu loh ya. Klik ya. For most of our history, human technology consisted of our brains, fire, and sharp sticks. While fire and sharp sticks became power plants and nuclear weapons, the biggest upgrade has happened to our brains. Since the 1960s, the power of our brain machines has kept growing exponentially, allowing computers to get smaller and more powerful at the same time. But this process is about to meet its physical limits. Computer parts are approaching the size of an atom. To understand why this is a problem, we have to clear up some basics. A computer is made up of very simple components doing very simple things, representing data, the means of processing it, and control mechanisms. Computer chips contain modules, which contain logic gates, which contain transistors. A transistor is the simplest form of a data processor in computers, basically a switch that can either block or open the way for information coming through. This information is made up of bits, which can be set to either 0 or 1. Combinations of several bits are used to represent more complex information. Transistors are combined to create logic gates, which still do very simple stuff. For example, an AND gate sends an output of 1 if all of its inputs are 1, and an output of 0 otherwise. Combinations of logic gates finally form meaningful modules, say for adding two numbers. Once you can add, you can also multiply, and once you can multiply, you can basically do anything. Since all basic operations are literally simpler than first-grade math, you can imagine a computer as a group of 7-year-olds answering really basic math questions. A large enough bunch of them could compute anything from astrophysics to Zelda. However, with parts getting tinier and tinier, quantum physics are making things tricky. In a nutshell, a transistor is just an electric switch. Electricity is electrons moving from one place to another, so a switch is a passage that can block electrons from moving in one direction. Today, a typical scale for transistors is 14 nanometers, which is about 8 times less than the HIV virus's diameter and 500 times smaller than a red blood cell's. As transistors are shrinking to the size of only a few atoms, electrons may just transfer themselves to the other side of a blocked passage via a process called quantum tunneling. In the quantum realm, physics works quite differently from the predictable ways we're used to, and traditional computers just stop making sense. We are approaching a real physical barrier for our technological progress. To solve this problem, scientists are trying to use these unusual quantum properties to their advantage by building quantum computers. In normal computers, bits are the smallest units of information. Quantum computers use qubits, which can also be set to one of two values. A qubit can be any two-level quantum system, such as a spin in a magnetic field or a single photon. 0 and 1 are this system's possible states, like the photon's horizontal or vertical polarization. In the quantum world, the qubit doesn't have to be in just one of those, it can be in any proportions of both states at once. This is called superposition. But as soon as you test its value, say by sending the photon through a filter, it has to decide to be either vertically or horizontally polarized. So as long as it's unobserved, the qubit is in a superposition of probabilities for 0 and 1, and you can't predict which it will be. But the instant you measure it, it collapses into one of the definite states. Superposition is a game changer. 4 classical bits can be in one of 2 to the power of 4 different configurations at a time. That's 16 possible combinations, out of which you can use just one. 4 qubits in superposition, however, can be in all of those 16 combinations at once. This number grows exponentially with each extra qubit. 20 of them can already store 1 million values in parallel.
A really weird and unintuitive property qubits can have is entanglement, a close connection that makes each of the qubits react to a change in the other's state instantaneously, no matter how far they are apart. This means that when measuring just one entangled qubit, you can directly deduce properties of its partners without having to look. Qubit manipulation is a mind bender as well. A normal logic gate gets a simple set of inputs and produces one definite output. A quantum gate manipulates an input of superpositions, rotates probabilities, and produces another superposition as its output. So a quantum computer sets up some qubits, applies quantum gates to entangle them and manipulate probabilities, and finally measures the outcome, collapsing superpositions to an actual sequence of zeros and ones. What this means is that you get the entire lot of calculations that are possible with your setup all done at the same time. Ultimately, you can only measure one of the results, and it will only probably be the one you want, so you may have to double check and try again. But by cleverly exploiting superposition and entanglement, this can be exponentially more efficient than would ever be possible on a normal computer. So while quantum computers will probably not replace our home computers, in some areas they are vastly superior. One of them is database searching. To find something in a database, a normal computer may have to test every single one of its entries. Quantum algorithms need only the square root of that time, which for large databases is a huge difference. The most famous use of quantum computers is Ronin IT security. Right now, your browsing, email, and banking data is being kept secure by an encryption system in which you give everyone a public key to encode messages only you can decode. The problem is that this public key can actually be used to calculate your secret private key. Luckily, doing the necessary math on any normal computer would literally take years of trial and error. But a quantum computer with exponential speedup could do it in a breeze. Another really exciting new use is simulations. Simulations of the quantum world are very intense on resources, and even for bigger structures, such as molecules, they often lack accuracy. So why not simulate quantum physics with actual quantum physics? Quantum simulations could provide new insights on proteins that might revolutionize medicine. Right now, we don't know if quantum computers will be just a very specialized tool or a big revolution for humanity. We have no idea where the limits of technology are, and there's only one way to find out. This video is supported by the Australian Academy of Science, which promotes and supports. Gimana guys? Senang emang? Senang emang? Paham nggak? Ngerti nggak? Ayo. Pusing. Iya. Intinya kalau mau bisain ini berarti kamu mesti tinggalin semua yang ada sebelumnya, ya. Kalau bisa tinggalin family apa semua, kubur dirimu sendiri di ini, ya, dan pelajari dengan 100% konsentrasi, itu baru bisa, ya. Kalau UR udah nggak sanggup deh, ya, kerjanya ini itunya banyak banget gitu, tapi it's very interesting, ya. Dengar kayak gitu aja juga saya senang dengan YouTube itu, dan saya sudah kirim di sini. Yang bagi yang senang bisa nonton berkali-kali sih, ya. Dan yang agak bikin saya kaget di dalam YouTube itu yang menyatakan bahwa, ya, dari public key kita ada private key, ya, yang sebelumnya berarti saat ini nggak mungkin dari public key itu bisa nyari-nyari sampai dapat private key-nya, nggak mungkin, ya. Kamu mesti ambil waktu lebih dari setahun, terus-terusan coba terus juga belum tentu ketemu, ya. Itu kan blockchain kan, itu semua tentang blockchain kan. Jadi dengan gampang kita bikin public key, private key, semuanya kita jaga dengan public key, private key, udah beres. Itu adalah blockchain gitu ya. Namun di dalam quantum computing ini bikin saya kaget, ya, bahwa dia bilang kalau dengan quantum computing dari private key, dari public key untuk nyontek private key-nya apa, itu gampang. Katanya tadi dia bilang begitu, ya. Saya juga terkejut tentang gituan. Baru saya tahu tuh dengan simple YouTube kayak gitu, baru saya tahu bisa kayak gitu. Berarti dia pada saat quantum computing ini benar-benar apa yang dikatakan quantum computing, dia akan merubah peta-peta komputerisasi
secara drastis, termasuk bagaimana cara jaga hacker-hacker, bagaimana hacker-hacker tambah jago, bagaimana kita jaga-jaga hacker-hacker tambah jago juga dan sebagainya. Itu udah pertarungan di dalam quantum computing sih pasti. Ya, ini hal-hal yang gila-gilaan gitu ya. Dan saya pikir nggak di zaman saya untuk ini jalan gitu loh ya. Jadi saya lebih memilih kalau bisa jangan mikirin tentang ini. Nanti kalau anak saya gede, si Ray gede, 10, 12, udah pesatnya tentang quantum computing dan dia belajarnya quantum computing. Gitu loh. Pendapat saya sih ya. Tapi menarik. Ya. Gara-gara lu itu ya apa bilang jadi akhirnya ngomongannya gituan dan itu memang pusing banget ya, polarization segala gitu-gitu, superposition gitu-gitu ya, itu mah pusing banget ya. Saya aja dulu pada saat lagi SMA jago banget fisiknya ya, fisika gitu ya, tapi itu ya pusing quantum fisik pusing. Oke, guys, udah habis waktunya ya. Thanks for sharing guys. Semoga dari sharing-sharing ini kita bangun karakter kita supaya kita lebih tabah, lebih kuat dan lebih mau berjuang gitu loh ya. Dan insya Allah kita ketemu di dalam perjalanan kita sehingga yang kita kerjakan adalah sama-sama kita kerjakan. Ya, lu bisa kerjain lu punya sendiri, gue bisa kerjain gue punya sendiri. Tapi alhamdulillah kalau kita bisa kerjakan bersama, itu berarti jodoh yang dipertemukan lah gitu loh ya. Dan saya berharap untuk itu, dan untuk itu berarti saya mesti terus-menerus kerja keras ya. Kalian juga harus terus-menerus kerja keras ya. Nanti kita ketemu di dalam persimpangan. Oke guys, thank you so much ya guys. UR mohon diri ya, kalian mesti siap-siap. Oke, Pak UR. Oke, ya siap-siap ke perkuliahan berikutnya ya. Ke toilet dulu, buka dulu ya, dan sebagainya. Thank you ya guys. Thank you juga Pak UR. Terima kasih Pak UR. Fighting. Sering-sering bawel di dalam WA ini, sering-sering bawel ya. Siapa? Supaya di dalam kesibukan UR selalu keinget kalian loh ya. Kalau kalian 4 hari diem, UR juga lupa tentang kalian 4 hari. Itu sih prinsipnya sih. Ya. Siapa menuju halal 2021, Pak? Ya. Pil Jannah. Kamar. Badrianto ada? Ya guys, jangan lupa. Ada yang mau menuju 2021. Ya, Badrianto ada? Ada Pak, memperhatikan, mendengarkan. Oke, Badrianto, satu nasihat buat kamu, kalau kamu mau panggil Alfi, manggilnya di WA group ya. Siap, Pak. Jangan manggilnya di WA chat pribadi. Oke. Tapi nama Alfi udah dirubah, Pak. Kontaknya. Ya. Ya. Ingat ya, nggak boleh melanggar peraturan, harus panggilnya melalui grup dan harus chatnya juga melalui. Pak, out of context, Pak. Time is over. Oke, time is over. Bye guys. Bye. Terima kasih Pak UR. Terima kasih materi hari ini. Screenshot absen. Absen. Oi. Oke. Satu. Ini. Cie couple sih. Samping kanan kiri nih gue screenshot. Gitu.